Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenal kompetensi profesional dosen. Dosen atau lecturer adalah orang yang berprofesi sebagai pengajar di perguruan tinggi. Dalam definisi dosen secara luas, dosen adalah pendidikan profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Konkretnya, dosen merupakan pengajar mahasiswa baik di dunia perguruan tinggi, kampus, universitas, atau di sekolah tinggi dan tingkat-tingkat pendidikan yang sederajat. Apa itu kompetensi profesional? Profesionalisme merupakan sikap yang lahir dari keyakinan terhadap pekerjaan yang dipegang sebagai sesuatu yang bernilai tinggi, sehingga dicintai secara sadar, dan hal itu nampak dari upaya yang terus-menerus berkelanjutan dalam melakukan perbaikan yang tiada hentinya. Jadi, kompetensi profesional adalah suatu kemampuan yang tumbuh secara terpadu dari pengetahuan yang dimiliki tentang bidang ilmu tertentu, keterampilan menerapkan pengetahuan yang dikuasai, maupun sikap positif yang alamiah untuk memajukan, memperbaiki, dan mengembangkan secara berkelanjutan, dan disertai tekad kuat untuk mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidik profesional upaya untuk mewujudkan sikap atau attitude dan perilaku atau behavior ke arah menghasilkan peserta didik yang mempunyai hasrat, tekad, dan kemampuan memajukan profesi yang berdasarkan ilmu dan teknologi. Dengan sikap dan perilaku, dosen melakukan perbaikan yang berkelanjutan, meningkatkan efisiensi secara kreatif melalui upaya peningkatan produktivitas dan optimal. Penelitian dan perkembangan merupakan salah satu bentuk proses kreatif dosen dalam memajukan horizon ilmu pengetahuan dan teknologi seyogianya, membawa pengaruh kepada kebudayaan dan peradaban. Hasil dari penelitian, eksperimen, dan pengembangan itu diperkenalkan oleh dosen kepada masyarakat sebagai bentuk pelayanan pemecahan masalah masyarakat umum, peningkatan efisien di dunia usaha dan industri, serta perbaikan mental masyarakat yang menunjang pembangunan watak dan kesejahteraan bangsa. Pengabdian kepada masyarakat merupakan suatu upaya penyebarluasan dan penerapan hasil penelitian dosen sebagai kegiatan pengembangan untuk kemajuan kebudayaan dan peradaban masyarakat melalui kemajuan teknologi, kiat, ataupun kebijakan yang berdasarkan penelitian ilmiah yang dilakukan oleh dosen. Melalui kompetensi profesional, dosen secara dinamis mengembangkan wawasan keilmuan, menghasilkan ilmu, seni, dan teknologi berdasarkan penelitian, dan menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat dari hasil penelitian, dan pada akhirnya mengembangkan kebudayaan dan peradaban masyarakat yang sebagai pemangku kepentingan.
Penguasaan dosen terhadap materi pelajaran dalam bidang ilmu tertentu secara luas diartikan sebagai kemampuan dosen untuk memahami tentang asal-usul, perkembangan, hakikat, dan tujuan dari ilmu tersebut. Sementara itu, penguasaan yang mendalam berarti kemampuan dosen untuk memahami cara dan menemukan ilmu, teknologi dan atau seni, khususnya tentang bidang ilmu yang diampunya. Selanjutnya, dosen juga mempunyai kemampuan memahami nilai, makna, dan kegunaan ilmu, terutama dalam kaitannya dengan pemanfaatannya dalam kehidupan manusia, sehingga mempunyai dampak kepada kebudayaan dan peradaban. Bersamaan dengan itu, keterbatasan serta batasan materi pelajaran dalam kaitannya dengan etika ilmu, tradisi, dan budaya akademis merupakan yang perlu dikuasai dosen sebagai landasan moral untuk menghindari keracunan dan kemudaran atau hasad yang mungkin ditimbulkan. Dengan demikian, penguasaan materi yang luas dan mendalam dalam suatu bidang tertentu sangat erat berkaitan dengan filosofi bidang ilmu yang ditekuni. Dalam hal ini, diharapkan dosen akan menyadari 1. Pentingnya memiliki pengetahuan yang sangat mendalam tentang bidang ilmunya dan terus-menerus terpacu untuk mencari lebih banyak pengetahuan yang berkenan dengan bidang ilmunya. 2. Pentingnya bergabung dan mengukur diri dalam kelompok atau asosiasi profesi, berpartisipasi aktif di dalamnya sebagai wahana untuk mengembangkan diri secara profesional. 3. Pentingnya kemampuan menempatkan diri sebagai seseorang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan ilmu dan seninya, dan siap mengambil langkah inisiasi untuk pengembangan maupun pemecahan masalah. Kemampuan merancang, melaksanakan, dan menyusun laporan penelitian. Kemampuan ini berkaitan dengan pemahaman dan keterampilan dosen tentang metodologi ilmiah, rancangan penelitian dan atau percobaan, serta kemampuan mengorganisasikan dan menyelenggarakan penelitian bidang ilmu mulai dari perumusan masalah, penyusunan hipotesis, perancangan data, dan alat yang akan digunakan, serta metode analisis yang mendasarinya. Selanjutnya, dosen mampu menerapkan rancangan, metode, dan analisis tersebut dalam melaksanakan penelitian sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Akhirnya semua itu dapat dituliskan dalam suatu laporan yang sistemik, bahkan dapat dikembangkan sebagai bahan utama dalam menyusun karya ilmiah untuk pertemuan ilmiah dan atau jurnal ilmiah. Kemampuan mengembangkan dan menyebarluaskan inovasi. Dosen mampu mengembangkan hasil penelitian ke dalam bentuk yang dapat diterapkan untuk kepentingan tertentu, misalnya berupa teknik, kiat, dan kebijakan. Seorang dosen seyogianya mempunyai motivasi untuk menyebarluaskan temuan dan hasil penelitian itu.
Oleh karena itu, kemampuan dalam bidang ilmu, teknologi, dan atau seni yang berdasarkan penelitian seseorang dapat diukur dari kegiatan kesarjanaan dan menunjukkan kemampuan yang berkesinambungan dengan ketertarikan yang nyata terhadap kegiatan akademis dan intelektual. Hal itu terhadap kegiatan akademis dan intelektual. Hal itu nampak dari berbagai karyanya, antara lain berupa penulis bersama co-authorship serta memberi sumbangan yang bermakna dalam hal-hal kajian dan laporan yang bersifat kependidikan, kajian dan laporan yang bersifat kependidikan, makalah kajian telah atau tinjauan atau review, menulis buku ajar atau sebagian bab dalam suatu buku ajar, melayani kegiatan penyuntingan atau editorial, berdaya gunaan atau editorial, berdaya gunaan media elektronik dalam penyebaran hasil penelitian surat kepada penyunting majalah ilmiah atau jurnal, menyusun bahan silabus berdasarkan kemampuan merancang, melaksanakan, dan menilai pengabdian kepada masyarakat. Hasil penelitian yang diperoleh lazimnya tak dapat langsung diterapkan, melainkan perlu dikembangkan lagi agar dapat diterapkan di kalangan masyarakat. Untuk itu, seorang dosen yang profesional perlu mempunyai kemampuan untuk melakukan pengembangan sebagai bagian kelanjutan dari penelitian. Dalam hal ini, dosen diharapkan memiliki kemampuan melaksanakan rancangan penerapan tersebut, baik dalam tingkat percobaan maupun dalam tingkat penyebaran. Secara hal ini, masih penerapan selanjutnya harus dapat dinilai oleh dosen untuk perbaikan lanjutan maupun sebagai bahan penelitian selanjutnya. Evaluasi 2 arah tersebut memainkan peranan penting bagi pengembangan wawasan dan kompetensi dosen yang bersangkutan, serta mendorong terjadinya perbaikan ke arah optimasi dan efisiensi yang memajukan teknologi masyarakat dan terdampak terhadap perkembangan kebudayaan dan peradaban. Dunia dosen. Tugas utama dosen, yaitu tridharma yang terdiri dari pendidikan, adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak muka, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Penelitian mahasiswa dan kultur kampus yang berbasis pada penelitian dan pengembangan akan menghasilkan SDM yang cerdas, kritis, kreatif, dan tentu tidak sekedar bekerja ketika nanti berada di lapangan karirnya. Pada umumnya, negara-negara maju yang ada di dunia memiliki kultur penelitian dan pengembangan yang sangat tinggi, perkembangan teknologi yang sangat cepat, inovasi baru, dan bahkan produk-produk penyelesaian masalah yang mutakhir. Lahir dan penelitian dan pengembangan, research and development, adalah hal yang harus senantiasa dilakukan oleh bangsa ini jika ingin maju, berkembang, melaksanakan penelitian dan pengembangan. Tentunya akan berdampak kepada majunya ekonomi, pendidikan sosial, dan sektor-sektor lain di masyarakat. Pengabdian
Dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi disebutkan bahwa pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tanpa jiwa dan semangat pengabdian kepada masyarakat, tentu saja tidak akan ada artinya. Mahasiswa hanya menjadi cikal bakal manusia yang egois dan tidak peduli terhadap masyarakat. Tentu bukan sesuatu yang baik, di mana mahasiswa adalah harapan besar bangsa ini dan diharapkan mampu tumbuh, berkembang, dan menjadi harapan masa depan bangsa. Prinsip-prinsip profesi dosen. Jadi dosen bukanlah semata-mata bekerja lalu mendapatkan uang hasil jerih payahnya, bukan itu. Sebab dosen memiliki tanggung jawab tinggi lalu menggunakan peradaban, maka dari itu agar pendidikan di negeri ini tidak salah arah. Terlebih salah pemangku perlu adanya edukasi lebih luas mengenai profesi dosen. Edukasi tersebut tidak lain untuk mengenalkan betapa besar tanggung jawab seorang dosen. Ia harus multi talent karena dalam sistem pelajar tugas bukan hanya diperlukan untuk mentransferkan ilmu sebagai gelas yang berisi air lalu tersebut dipindahkan ke gelas yang kosong. Lebih dari itu harus menjadi lebih banyak yang gelas mahal, yang gelas yang harus lebih besar. Untuk mewujudkan pendidikan yang profesional, tentu saja orang dosen harus memiliki karakter profesional. Marilah kita simak fakta-faktanya berikut ini. 1. Dosen memiliki bakat, panggilan jiwa, dan minat dalam idealisme. Demi wujud pendidikan perguruan tinggi yang berkualitas, dosen menuntut untuk memiliki bakat, jiwa, panggilan, idealisme. Bukan sendiri adalah kemampuan bawaan yang dengan adanya bakat seorang dosen mampu menguasai keilmuan yang telah ditekuni dengan cepat. Bahkan bagi seorang dosen yang memiliki bakat, ia akan mampu menebak masa depan keilmuannya dan mengembangkan untuk mempersiapkan kemungkinan yang bakal terjadi. Seorang dosen juga sangat perlu untuk memilih panggilan jiwa. Anda pun memiliki panggilan jiwa, Anda harus menemukan mulai sekarang, sebab panggilan jiwa merupakan kebutuhan pokok dalam mengajar. Dengan panggilan jiwa, Anda sama sekali tidak ada beban meski Anda tidak dipenuhi hak-hak Anda secara sempurna. Idealisme juga sangat penting, terlebih bagi seorang dosen. Idealisme di sini dapat diartikan dosen harus berpegang teguh pada tridharma perguruan tinggi. Kenanglah bahwa idealisme seorang dosen berada di posisi untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat umum melalui pilihan ilmiah. Disinilah profesi dosen independen. 2. Memiliki komitmen pendidikan yang lebih baik melalui akhlak. Barangkali hal ini yang sering terlewat dan menjadi wasut dari berbagai lapisan masyarakat, yang hal itu terkait pendidikan akhlak yang mengacu pada keimanan dan ketakwaan. Dalam pendidikan perguruan tinggi, seorang dosen juga harus mempunyai penyimbangan antara pendidikan dunia akhirat. Maksud penyimbangan ini di sini bukan berarti waktu yang berikan harus sama, bukan itu. Maksud dari keseimbangan pendidikan dunia akhirat adalah pendidikan yang dapat membawa ke arah tingkat pemahaman dalam beragama yang lebih baik. Ilmiah umum mendukung ilmu agama, begitupun pula agama mendukung ilmu umum. Di sana terdapat integrasi yang akan membawa karakter dan akhlak mulia. 3. Mempunyai kualifikasi akademik dan latar belakang akademik. Dosen ibarat sopir, jangan tidur, mengantuk pun tidak boleh. Ia harus membawa penumpang mencapai tujuan. Dalam hal itu tujuan spesifiknya adalah tujuan mahasiswa, sedangkan tujuan universalnya adalah tingkat perguruan tinggi. 7. Untuk mengatakan cita-cita seorang mahasiswa tentu saja tidak bisa dilakukan semudah membalikan telapak tangan. Oleh sebab itu diperlukan gaya pengarahan yang
berbeda dengan tingkat pendidikan sebelumnya. Selain memiliki kawasan luas, seorang dosen tuntut untuk senantiasa update terhadap ilmu pengetahuan yang selama ini diketahui, ditekuni. Hal ini untuk memberikan pencerahan dan wawasan agar kelas senantiasa hidup dengan wawasan-wawasan baru. Maka dari itu tugas utama seorang dosen bukanlah berusaha payah menegakkan apa yang ada dalam buku. Lebih dari itu, pacu mahasiswa dengan penjelasan singkat padat namun memukau. Biarlah mahasiswa Anda yang getol mencari, memperdalam dan memburu ilmu agar ajarkan kepada mereka untuk berkarya melalui pena, karena setiap goresan pena terdapat ide dan gagasan orisinal. Bila setiap mahasiswa berbentuk adanya kesadaran untuk berburu ilmu, maka dengan sendirinya akan menjadi virus yang baik sehingga seluruh civitas di perguruan tinggi memiliki iklim keilmuan yang senantiasa bergerak menuju luasnya wawasan. 4. Bertanggung jawab. Seorang dosen juga harus bertanggung jawab terhadap adanya yang disampaikan, apa yang diamanahkan. Kedua hal tersebut menjadi senjata utama dalam aktivitas sehari-hari. Adapun terkait apa yang disampaikan tentu saja mengenai ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang disampaikan tentu saja harus memiliki kejujuran, berilmu pengetahuan, kebenaran dan keilmuan yang valid. Sedangkan amanah merupakan sebuah hal yang harus dilakukan dosen sebagai kewajiban untuk membimbing mahasiswa-mahasiswa jadi insan yang berkualitas. Amanah ini bisa berkaitan dengan bentuk tanggung jawab terhadap pengembangan setiap manusia hingga tugas-tugas personal sebagai dosen akademis yang mengabdi di masyarakat berada di bawah payung hukum. Dosen termasuk pegawai negeri sipil atau PNS. Oleh sebab itu, apa yang dilakukan oleh dosen juga tetap mengacu pada ketetapan yang diputuskan pemerintah. Hal tersebut bukan berarti dosen dikangkang dengan UBREM, peraturan pemerintah, namun sebuah menjalankan keputusan bersama mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidikan, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang bersyarat satu pendidikan tinggi, tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan profesional. Syarat-syarat menjadi dosen. Secara umum, syarat-syarat dosen dapat diklasifikasikan menjadi 4 syarat diantara 1. Persyaratan administratif. Persyaratan ini lebih mengarah kepada kewarganegaraan Indonesia, umur minimal 18 tahun, berkelakuan baik, tentu saja mengajukan permohonan untuk menjadi dosen. 2. Persyaratan teknis. Persyaratan teknis menjadi dosen sendiri tidak mudah. Ia juga harus mempunyai ilmu mengenai bidang yang diketahuinya. Oleh sebab itu, ketika menjadi dosen, Anda harus memenuhi syarat yang formal. Salah satu syarat formal tersebut adalah harus berjasa pendidikan dosen. Untuk ada yang ingin menjadi dosen untuk kelas sarjana, Anda harus memiliki program magister. Selain sarjana, Anda juga bisa mengajar kelas diploma. Begitu juga bila Anda ingin menjadi pater, dan dalam tingkat pasca sarjana, Anda perlu memerlukan pendidikan program dokter. 3. Persyaratan fisikis. Menjadi dosen adalah menjadi panutan. Oleh sebab itu, menjadi dosen diperlukan kesehatan fisikis. Hal ini sangat penting sebab menyangkut sebagai hal di antara sehat rohani, sabar, dewasa dalam bertindak, dan dapat membimbing mahasiswa, ramah, sopan, dan tentu saja mempunyai kepemimpinan. 4. Persyaratan fisik. Dosen juga harus memiliki fisik yang baik. Di antara syarat tersebut, dosen tidak diperkenankan untuk memiliki penyakit menular. Hal ini sangat penting untuk menjaga iklim kelas yang kondusif. Selain tidak mempunyai penyakit yang menular, seorang dosen juga tidak memiliki catatan tubuh yang mengganggu jalannya kegiatan belajar mengajar. Adapun dosen memiliki catatan tubuh, masih bisa mengajar dengan kesemuanya, tidak masalah.
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, memiliki kualitas sebagai tenaga pengajar, mempunyai akal dan integritas kepribadian yang tinggi, dan memiliki tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara. Memiliki perilaku yang dapat diteladani, bersikap jujur, objektif, bersemangat, bertanggung jawab, serta menghindarkan diri dari ucapan dan perilaku yang tercela. Memiliki rasa semangat, kebersamaan, kekeluargaan terhadap semua aktivitas akademika maupun tenaga administrasi. Memiliki sikap kepemimpinan, ing ngarsa song tulodo, ing madya mangun karsa, tuturi handayani. Etika dosen dalam pendidikan dan pengajaran. 1. Berkewajiban membimbing mahasiswa secara profesional dalam membentuk pribadi yang berbudi luhur sebagai manusia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. 2. Berusaha mengetahui secara maksimal informasi tentang potensi mahasiswa, bimbingannya untuk memperlancar pelaksanaan proses pembelajaran, melaksanakan tugas pendidikan dan pembelajaran dengan penuh rasa tanggung jawab dan kreativitas yang tinggi untuk menciptakan proses pembelajaran yang kondusif sehingga diperoleh hasil yang maksimal. 4. Mengutamakan peningkatan mutu dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 5. Memelihara dan meningkatkan pembinaan kemampuan berkarya dengan semangat kekeluargaan dan kepiawaian sosial. 6. Menghormati dan memperlakukan mahasiswa sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia dalam proses pembelajaran. 7. Bersikap responsif dan akomodatif terhadap perkembangan intek. Etika dosen dalam penelitian. 1. Jujur, objektif, dan memiliki komitmen yang tinggi, baik dalam melakukan penelitian, mulai dari merencanakan, melaksanakan, dan mempublikasikan hasil penelitiannya, maupun dalam menulis karya ilmiah. 2. Dapat bekerja sama dan menerima saran-saran dari peneliti dan atau penulis karya ilmiah yang lain. 3. Menghargai hak cipta dan karya iptek orang lain. Etika dosen sebagai pemrakarsa dan pelaksana pengabdian masyarakat. 1. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai kegiatan untuk pengamalan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni bagi masyarakat. 2. Menghormati dan memperlakukan khalayak sasaran atau masyarakat sebagai mitra kerja yang sederajat. 3. Bersikap dan bertingkah laku menghormati agama, kepercayaan, aturan, norma, dan adat istiadat setempat, berpenampilan santun
dan mencerminkan sikap dan kepribadian yang luhur. 4. Lugas, tulus, dan jujur dalam menyampaikan informasi, saran, dan rekomendasi, serta tidak memanfaatkan kedudukan atau jabatannya untuk kepentingan atau keuntungan diri sendiri dan pihak lain. 5. Memelihara kesetiakawanan atas prinsip silih asih, silih asah, dan silih asuh. Daya tarik profesi dosen yang tidak dimiliki profesi lain. Profesi dosen biasanya terkenal pandai. Sebagian besar dari para dosen merupakan mantan mahasiswa yang memiliki kemampuan akademis di atas rata-rata. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya universitas yang mensyaratkan calon dosen untuk minimal memiliki gelar magister. Selain itu, biasanya di universitas negeri akan memberikan standar IPK S1 dan S2 itu di atas 3,5, sedangkan untuk universitas swasta standar IPK-nya bisa lebih rendah. Menjadi dosen itu bukan cuma tentang prestasi dalam hal akademik, tetapi juga menuntut untuk kemampuan dalam berkomunikasi. Nah, seorang dosen harusnya dapat berbicara di depan umum dan mengatasi masalah yang terjadi dalam proses belajar mengajar. Tidak heran dengan kualifikasi yang tinggi seperti ini, orang-orang yang bekerja sebagai dosen terkenal sebagai orang-orang yang pandai. Anda dapat berbagi ilmu kepada orang lain dengan profesi dosen. Nah, seorang dosen itu biasanya orang yang mudah menangkap setiap pelajaran yang diberikan. Kalaupun tidak, biasanya mereka adalah orang-orang yang tekun sehingga bisa menguasai bidang yang mereka ajarkan. Itulah sebabnya sebagian besar dosen itu termotivasi agar dapat membagikan ilmu yang telah mereka dapatkan kepada orang lain. Motivasi ini sangatlah mulia karena tidak hanya terfokus pada kemajuan dan kesuksesan diri sendiri, tetapi ingin agar orang lain juga menjadi pribadi yang sukses dan berguna untuk masyarakat luas. Ilmu yang dibagikan para dosen kepada mahasiswanya tentu saja jauh lebih berharga dari besarnya gaji ataupun harta yang diperoleh dari pekerjaan ini. Setiap ilmu yang dibagikan bahkan dapat menentukan masa depan dari sang mahasiswa. Bukan saja ilmu pengetahuan, tetapi juga ilmu tentang berbagai pelajaran hidup. Anda yang memiliki profesi dosen dapat melakukan berbagai penelitian dengan biaya dari pemerintah, terus mengembangkan potensi, bahkan menemukan hal-hal baru yang sesuai dengan bidang yang digeluti. Tentu saja menjadi kebanggaan bagi para dosen. Kabar baiknya adalah saat ini pemerintah menaruh perhatian besar bagi penelitian di bidang akademis. Pemerintah rela menganggarkan sangat banyak dana negara untuk pembiayaan penelitian para dosen dan mahasiswa. Lewat berbagai penelitian yang dilakukan, seorang dosen dapat menyalurkan ide-ide kreatifnya. Hasil yang didapatkan juga tidak sedikit. Gaji dosen penelitian biasanya lebih besar dari gaji pokok ketika mengajar. Selain itu, jika penelitian yang dilakukan berhasil dan hasilnya bagus, terbuka kesempatan yang lebar untuk melakukan publikasi, baik secara nasional, bahkan sampai skala internasional. Penelitian itu pun dapat mengharumkan nama sang dosen, baik di kalangan sesama dosen, mahasiswa, bahkan masyarakat umum. Anda dapat bepergian secara gratis. Dosen adalah salah satu pekerjaan yang dapat membawa Anda jalan-jalan ke luar negeri gratis. Bagaimana bisa? Sebagai seorang akademis, memiliki pengetahuan tentang dunia internasional itu wajib untuk mengembangkan pemikiran para dosen. Oleh sebab itu, biasanya universitas akan mengirimkan beberapa dosen untuk mengikuti seminar, workshop, simposium, atau hal-hal lain yang dapat mendukung sumbangsih para dosen bagi universitas, baik di dalam negeri, bahkan sampai ke luar negeri. Belum lagi, jika dosen tersebut diutus ke kota lain atau luar negeri
untuk mengikuti perlombaan atau menjadi pembicara dalam suatu seminar. Perkembangan dunia pendidikan yang semakin baik membuka kesempatan bagi para mahasiswa maupun dosen yang ingin mengadu kemampuan dengan akademisi lain yang berasal dari berbagai belahan dunia. Bepergian ke tempat-tempat baru untuk urusan akademis sekaligus mendapatkan pengalaman baru secara gratis. Bukankah sangat menarik? Anda dapat bertemu dan memberi pengaruh pada banyak mahasiswa Anda. Pernahkah Anda berpikir bagaimana perasaan dosen yang dahulu pernah mengajar seorang presiden atau menteri atau orang-orang penting lainnya? Mereka pasti akan sangat bangga karena pernah menjadi bagian yang sangat penting bagi masa depan orang-orang penting ini. Salah satu keuntungan pekerjaan seorang pengajar adalah dapat bertemu dan mempengaruhi sangat banyak orang. Hubungan yang terjalin secara langsung antara mahasiswa dan dosen memungkinkan para dosen untuk menanamkan nilai-nilai hidupnya bagi para mahasiswanya. Seorang dosen bahkan dapat menjadi motivator yang lebih berpengaruh daripada motivator sebenarnya. Bahkan, pengaruh yang diberikan oleh para dosen akan bertahan sangat lama dalam ingatan seorang mahasiswa setelah bertahun-tahun kemudian. Dari semua mahasiswa yang pernah diajar, seorang dosen mungkin hanya bisa mengingat beberapa di antara mereka. Sedangkan seorang dosen dapat diingat oleh beribu bahkan beratus ribu mahasiswanya. Anda tetap dapat menekuni profesi dosen bahkan sampai usia lebih dari 70 tahun. Jika beberapa pekerjaan memiliki batas umur maksimal untuk bekerja, dan setelah itu pensiun dan berhenti bekerja, seorang dosen bahkan tetap dapat bekerja setelah pensiun. Banyak dari guru-guru besar di universitas yang berusia di atas 70 tahun. Mereka tetap dapat berkarya dan dibutuhkan di usia senja mereka. Bukan hanya itu saja, karena terus menggunakan otak mereka untuk berpikir dan bekerja, jumlah dari dosen yang menderita kepikunan lebih sedikit dari orang-orang yang memiliki profesi lain. Bahkan, semua karya yang pernah dihasilkan oleh seorang dosen, baik itu mencetak mahasiswa sukses, penemuan-penemuan yang penting, atau berbagai sumbangsih lain, akan berusia lebih lama dari usia dosen tersebut. Sekalipun pada suatu hari dosen tersebut menutup mata, karya-karyanya akan terus diingat oleh rekan-rekan serta orang-orang yang pernah dididiknya. Dosen pembimbing akademik adalah dosen yang paling pertama dikenal ketika memulai kehidupan kampus. Dosen ini juga adalah dosen yang paling banyak berinteraksi dengan mahasiswa bimbingannya. Dosen pembimbing akademik adalah pembimbing dari segala aktivitas akademik yang mahasiswa programkan di perguruan tinggi. Untuk itu, setiap awal semester, mahasiswa wajib mengkonsultasikan mata kuliah yang diprogramkan pada dosen pembimbing akademik masing-masing. Selain itu, mahasiswa juga perlu melaporkan hasil studi setiap semester kepada dosen pembimbing akademik dengan sejujur-jujurnya agar menjadi bahan pertimbangan bagi pembimbing akademik ketika merekomendasikan mata kuliah yang perlu diprogramkan atau tidak pada semester yang berikutnya. Mahasiswa juga diharapkan menghubungi dosen pembimbing akademik setiap kali menemui masalah yang ada kaitannya dengan kehidupan perkuliahannya,
agar jangan sampai membuat mahasiswa gagal menyelesaikan kuliah. Dosen pembimbing akademik juga akan memberikan pertimbangan seandainya mahasiswa bimbang atau tidak sanggup melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Apabila ada kaitannya dengan masalah keuangan, dosen PA tidak segan-segan menghubungkan mahasiswa dengan pihak-pihak terkait agar kuliahnya bisa dilanjutkan. Selain itu, apabila mahasiswa merasa tidak sanggup melanjutkan kuliah karena tidak cocok dengan jurusan, dosen pembimbing akademik tidak akan langsung memberikan persetujuan, melainkan mengecek dulu rekam jejak mahasiswa ini apakah memungkinkan atau tidak. Dosen pembimbing berbeda dengan dosen pembimbing akademik yang bertugas membimbing mulai dari mahasiswa masuk ke perguruan tinggi hingga menyelesaikan studi. Dosen pembimbing adalah dosen yang bertugas membimbing mahasiswa dalam jangka waktu atau kegiatan tertentu saja. Misalnya, dosen pembimbing skripsi, dosen pembimbing KKN, dosen pembimbing KKL, dan sebagainya. Walaupun waktunya singkat, tapi kegiatan yang dilakukan bersama dosen pembimbing bersifat padat. Dosen pembimbing akan melakukan pembimbingan dan memberi masukan terhadap judul maupun proposal yang diajukan mahasiswa sebelum memberikan persetujuan untuk dilanjutkan, entah untuk diseminarkan, diujikan, maupun untuk diterapkan. Untuk skripsi, biasanya akan ada 2 orang dosen pembimbing. Sementara untuk kegiatan lain seperti KKN, KKL, PKL, PK maupun PPL, mahasiswa biasanya hanya didampingi oleh 1 dosen saja. Dosen penguji. Selain dosen pembimbing, ada pula yang disebut dengan dosen penguji. Dosen penguji ini adalah dosen yang bertugas untuk menguji kelayakan dari sebuah program atau proposal yang mahasiswa ajukan, ataupun untuk menilai performa mahasiswa pada suatu praktek tertentu. Walaupun interaksi dengan dosen penguji relatif lebih singkat daripada dengan dosen pembimbing, mahasiswa umumnya berhati-hati apabila melakukan diskusi dengan penguji agar tidak menjadi masalah di kemudian hari. Dosen pengampu. Istilah lain yang sering digunakan adalah dosen pengampu. Dosen ini adalah dosen yang mengajarkan mata kuliah tertentu yang sedang diprogramkan oleh mahasiswa. Dosen pengampu mata kuliah biasanya diumumkan sebelum perkuliahan dimulai, di mana setiap mata kuliah akan diampu oleh paling tidak 1 orang dosen. Dosen pengampu untuk 1 mata kuliah bisa terdiri atas beberapa orang yang disebut dengan tim dosen pengampu.
Selain itu, ada juga asisten dosen. Asisten dosen ini ada beberapa jenisnya. Ada yang diambil dari mahasiswa yang berprestasi di angkatan sebelumnya dan berperan sebagai tutor sebaya. Ada pula yang memiliki dosen muda yang sudah berkualifikasi minimal S2. Oleh karena itu, kesenjangan usianya tidak jauh. Mahasiswa biasanya lebih mudah dekat dengan asisten dosen. Asisten dosen juga sangat bermanfaat sebagai penyambung lidah mahasiswa ke dosen senior, begitu pula sebaliknya, agar informasi itu lebih dipahami oleh kedua belah pihak.